Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan pengkajian Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus rahimakumullah. Kita masih mengkaji sebuah kitab tentang Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Yang mana pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab beliau, ya, pada pembahasan rahasia-rahasia puasa. Ya, rahasia-rahasia puasa. Apatah lagi sekarang kita bertepatan dengan bulan puasa Ramadan. Ya, kita akan mengkaji atau kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau ini. Ya, jadi ini pembahasan tentang puasa dan rahasianya. Beliau mengatakan, "I'lam anna fi shaumi khasisatun, ya, khasisatan laysat li ghairihi." Ketahuilah bahwasanya di dalam puasa itu ada kekhususan atau keistimewaan yang tidak dimiliki bagi yang selainnya. Yaitu puasa itu Allah menyandarkan kepada dirinya. Jadi ibadah puasa itu Allah menyandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu adalah milikku, ya, maka sayalah yang akan memberikan balasannya. Ya. Adapun dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu Allah sudah bahwasanya adapun ibadah-ibadah yang lainnya adalah untuk hambanya, maksudnya adalah telah ditetapkan jumlah pahalanya, ya, sebagaimana hadis potongan hadis sebelum hadis ini, ya, bahwasanya Nabi bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis khusus mengatakan, ya, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, semua anak cucu Adam itu, ya, ya, semua amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya, ya, illa siyam, kecuali puasa adalah untukku, ya.
Maksudnya adalah semua amalan anak cucu Adam telah miliknya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah maksudnya eh, telah ditetapkan jumlah pahala dari amalan yang dikerjakan oleh manusia, kecuali puasa, ya, maka itu adalah untuk Allah, ya, atau milik Allah, dan Allah lah yang langsung memberikan pahala yang tanpa terbatas. Jadi intinya adalah pahala puasa itulah pahala yang tidak terbatas, ya. Beda dengan amalan yang lainnya, ya, maksimal Allah membalas sampai 700 pahala, ya. Sebagaimana kelanjutan daripada hadis tadi, ya, Allah mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin ila sab'imi'ati mi'ati di'fin. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa ini pahala kebaikannya itu tidak terhingga, ya. Luar biasa, ya. Begitu besarnya pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Jadi tatkala Allah mengatakan dalam hadis ini, dalam hadis khusus ini, as-saumu li, puasa itu adalah untukku atau milikku, maka cukuplah perkataan Allah ini, ya, yang Allah menyandarkan puasa itu kepadanya, satu menunjukkan satu kemuliaan eh, bagi atas satu kemuliaan ibadah puasa ini, karena puasa itu Allah sandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu kemuliaan bagi rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Ka'bah atau Al-Masjidil Haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Al-Ka'bah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baitiya, ya, wa tahhir baitiya, ya, hendaklah engkau membersihkan rumahku. Ya, yang dimaksud adalah Ka'bah, ya, Ka'bah atau Al-Masjidil Haram, ya, Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan begitu agungnya, begitu mulianya, begitu tingginya kedudukan daripada Ka'bah itu, karena Allah menyandarkan Ka'bah itu kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Tentu segala sesuatu yang makhluk yang jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu memiliki satu kemuliaan, ya, satu keutamaan. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Kemudian puasa itu memiliki keutamaan, ya, dilihat daripada dua sisi, ya, dua sisi kemuliaan puasa itu. Yang pertama adalah puasa itu adalah perkara yang rahasia, yang sifatnya rahasia. Dia adalah amalan batin, ya, sehingga orang-orang tidak dapat melihat orang yang berpuasa itu. Artinya kita tidak bisa membedakan orang itu berpuasa atau tidak, ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita bisa membedakan, oh, ini orang ini lagi sholat karena dia lagi sholat, gitu. Oh, ini orang ini lagi berhaji karena kita lihat dia sedang berpakaian ihram misalnya. Oh, orang ini lagi bersedekah karena kita lihat dia sedang mengeluarkan sedekahnya. Tetapi kalau puasa kita tidak mengetahui ini orang ini berpuasa atau tidak. Ya, orang ini berpuasa tidak. Ya, maksudnya anggaplah dia tidak, misalnya lagi dia tidak makan, ya. Alias lagi tidak makan, ya, seperti sekarang ini kan di bulan suci Ramadan, kita tidak mengetahui orang itu berpuasa atau tidak. Ya, tentunya bagi seorang muslim di bulan Ramadan pasti dia berpuasa, tidak mungkin tidak, ya, tidak mungkin tidak dia tidak berpuasa, ya. Cuma boleh jadi ada saja yang misalnya nauzubillah yang apa namanya yang menipu Allah, yang berkhianat, yaitu dia berbuka secara sembunyi-sembunyi, lalu dia menampakkan dirinya bahwa dia
sedang berpuasa. Tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang munafik, ya, orang yang tidak mengakui atau tidak menyadari bahwasanya Allah itu sedang mengawasinya. Tapi hukum asalnya adalah puasa itu adalah rahasia, adalah amalan kebatinan, amalan batin yang orang lain tidak mengetahui, ya. Apakah seseorang itu dia berpuasa ataupun tidak, ya. Hanya dia dengan Allah SWT yang tahu, ya. Dan amalan puasa ini tidak dimasuki unsur riya. Ya, kenapa? Makanya kata ulama, kenapa pahala puasanya begitu besar dibandingkan dengan pahala-pahala amalan yang lainnya, ibadah yang lainnya, karena puasa ini adalah dia tidak ada dimasuki unsur riya. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada dimasuki unsur riya. Berbeda dengan sholat. Ya, sholat itu masih bisa dimasuki unsur riya. Contoh misalnya seseorang ketika dia sholat, boleh jadi dia memperlama sholatnya karena ingin dilihat. Kalau dia misalnya seorang imam, boleh jadi dia memperbagus suaranya supaya dia dapat pujian dari makmumnya misalnya. Sama juga ketika orang bersedekah, bersedekah itu masih bisa ada unsur riya di situ. Ya, misalnya dia bersedekah atau berinfak, tujuannya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari pahala insya Allah, tetapi boleh jadi dia tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian sanjungan dari manusia. Tapi puasa, apa yang dia mesti riakan, ya, apa dia mesti riakan di situ, ya, karena betul-betul puasa di situ adalah betul-betul keikhlasan yang sangat tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia perkara yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, yang tidak dilihat oleh orang-orang, ya, sehingga unsur riya itu tidak ada pada orang yang berpuasa, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sebagai contoh misalnya, misalnya puasa sunnah, ya. Misalnya ada seorang yang berpuasa sunnah, ya, orang lain kan tidak tahu ini orang ini berpuasa atau tidak, ya, ya. Jadi orang nggak bisa orang lain memuji, menyebut-nyebut dia, ya, karena orang lain tidak tahu, ya, kecuali kalau dia menyampaikan kepada orang lain, wah, saya ini berpuasa, saya ini, ya, kuat berpuasa. Ah, ini boleh jadi, ya, boleh jadi ini bisa, artinya kalau dia betul-betul niatnya untuk menyampaikan itu adalah riya, ya. Tapi hukum asalnya, ya, selama dia, orang itu tidak menyampaikan keadaannya kepada orang lain, maka orang lain tidak tahu bahwasanya dia itu berpuasa. Dan seterusnya, ya, dan orang lain juga tidak mengetahui apakah dia ini sudah makan atau belum, ya. Jadi unsur-unsur dia itu tidak ada, ya. Karena orang tidak bisa memujinya, ya, orang tidak mengetahui keadaannya sebenarnya, ya. Ikhwatal Islam, azakullah, ya. Jadi begitu. Jadi sebagai contoh lagi, misalnya ada seorang yang kita tidak kenal, misalnya seseorang itu tidak kenal, dia berjalan di hadapan kita. Kita kan tidak tahu dia berpuasa atau tidak ini orang. Ya, kecuali kalau dia jelas-jelas makan, berjalan di hadapan kita, jelas kita katakan dia tidak berpuasa. Tetapi selama dia tidak makan, ya, maka kita tidak bisa menghukumi orang tersebut dia berpuasa atau tidak. Ya, begitu. Berarti tidak ada unsur riya di situ. Ya, beda dengan kalau kita sholat. Ya, misalnya kita sholat, lalu baru kita ada orang berada di belakang kita yang lihat, nah itu bisa saja ada muncul riya di situ. Yang tadinya kita ingin sholatnya lambat-lambat, memperpendek sholat, tapi karena ada orang yang memperhatikan kita, maka kita pun memperlama sholat kita. Ini kan bisa timbul riba, riya. Ya, atau misalnya kita lagi sholat
sendirian, lalu kita menjaharkan suara, lalu ada orang di samping kita yang mendengar, boleh jadi kita memperlama kita punya bacaan atau kita memperindah kita punya bacaan, berarti sini ada unsur riya. Beda dengan puasa, tidak ada unsur riya di dalamnya. Oleh karena itulah sehingga ibadah puasa ini begitu besar pahalanya yang tidak terhingga, yang berbeda dengan ibadah sholat, ibadah zakat, haji, sedekah dan yang lainnya itu sudah ditentukan apa namanya jumlah-jumlah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang keutamaan puasa ini, yang kedua adalah bahwasanya puasa ini dapat ya mengalahkan musuh Allah, dapat menundukkan ya musuh Allah yaitu syaitan. Ya, ya. Kenapa? Karena ya karena eh, orang yang tidak berpuasa itu ya maka eh, menjadi apa namanya disitulah orang ketika itu sebagai wasilah syaitan untuk menguasai syahwatnya. Iya. Jadi orang yang eh, tidak berpuasa itu ya maka syaitan akan mudah untuk menguasai syahwatnya. Ya, kenapa? Karena syahwat itu menjadi besar itu karena faktor makan dan minum. Ya, karena faktor makan dan minum. Ya, karena faktor makan dan minum. Sedangkan puasa itu adalah satu wasilah ya untuk menundukkan syahwat itu, untuk menundukkan syahwat. Karena syahwat itu semakin besar, semakin meningkat, semakin bertambah itu karena faktor banyaknya makan dan minum. Maka dengan adanya puasa itu maka dapat menundukkan syahwat tersebut. Ya, dapat menundukkan syahwat tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini bahwasanya syahwat itu ya eh, dia semakin subur. Ya, tatkala syahwat itu ya dia syahwat itu ibaratkan sebagai suatu ladang ya tanah yang subur, maka tentu syaitan akan mudah untuk mendatangi syahwat tersebut. Ya karena tanah syahwat itu ya atau ladang syahwat itu subur, maka syaitan mudah untuk mendatanginya, ya untuk mendatanginya. Jadi sekali lagi banyaknya makan dan minum itulah yang menyebabkan syahwat kita akan semakin bertambah, dan jika syahwat ini semakin bertambah maka syaitan akan mudah untuk menempati tempat tersebut. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Namun jika kita meninggalkan syahwat tersebut, artinya meninggalkan makan dan minum, sehingga ladang syahwat itu semakin sempit, ya maka syaitan pun sulit untuk menempati ladang syahwat tersebut. Karena apa? Karena ladangnya semakin sempit. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi, Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah. Ya, ya luar biasa ini ya. Ini perkara yang gaib. Ya, kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita harus yakin sabda Rasulullah SAW bahwasanya setan itu berjalan di atas saluran peredaran darah kita, ya, yang ada di tubuh kita, ya. Jika kita, kata ulama kita, jika kita terlalu sering makan dan minum, ya maka peredaran darah kita itu semakin terbuka. Ya, jika terbuka itu maka semakin leluasa setan masuk ke tubuh kita dan menggoda kita. Sedangkan jika kita mengurangi makan dan minum seperti berpuasa misalnya, maka itu mempersempit jalannya setan untuk masuk ke peredaran darah kita sehingga mereka tidak ada keleluasaan untuk menggoda kita. Itulah salah satu rahasia kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa, khususnya di puasa
Ramadan, yaitu adalah untuk mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Ya, untuk mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Mana syaitan itu dia leluasa jika pembuluh atau jika peredaran darah itu semakin terbuka dengan banyaknya makan dan minum. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi kita harus semakin semangat berpuasa, harus semakin cinta berpuasa, semakin kita terus ya eh, artinya bersyukur kita ada namanya syariat puasa, khususnya puasa Ramadan ini, karena dengan dua keutamaan ini sudah cukup bagi kita agar kita senantiasa mencintai syariat puasa ini. Tidak ada sedikit pun perasaan benci atau perasaan tidak suka terhadap syariat puasa ini. Mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Justru kita suka sekali dengan bahkan kita bergembira sekali dengan adanya syariat puasa ini, karena begitu banyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Bahkan dengan puasa ini juga kita dapat mengalahkan daripada kekuasaan syaitan yang ingin menguasai diri kita, yang ingin menggiring kita ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, sebenarnya begitu banyak dalil-dalil yang lainnya tentang keutamaan berpuasa. Hanya saja dalam kitab ini tidak dijelaskan secara lebih jauh ya tentang keutamaan-keutamaan berpuasa. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Baik, kami lanjutkan lagi sedikit tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Apa hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa? Yang pertama adalah kita disunahkan untuk sahur, untuk bangun sahur, ya, dan lebih disunahkan adalah mengakhirkan sahur. Artinya makan sahur itu jangan terlalu cepat, jangan jam 2 itu terlalu cepat, jam 3 itu terlalu cepat. Ya, karena kita di Indonesia ini kan biasanya azannya kan jam setengah 5 atau jam 5 misalnya. Jangan sampai kita ya jangan sampai kita apa namanya jangan sampai kita apa namanya makan sahurnya terlalu cepat, ya. Jadi disunahkan adalah mengakhirkan sahur. Tentu ada hikmahnya kenapa Nabi memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Dan Nabi juga mencontohkan bahwasanya beliau itu mengakhirkan sahur. Ya, jarak sahur beliau dengan azan subuh itu kurang lebih seperti orang membaca 50 ayat. Ya, seperti seorang membaca 50 ayat itu jarak, ya, interval jarak sahurnya Nabi dengan apa namanya azan subuh. Ya, kurang lebih seperti seseorang yang membaca 50 ayat. Hanya ya beberapa menit saja itu jaraknya, ya. Hikmahnya tentu begitu besar. Di antaranya adalah agar kita bisa bersiap-siap melaksanakan sholat. Tidak lagi pergi tidur. Beda dengan kalau kita sahurnya jam 2, ya jam 3 itu kan biasanya kita pergi tidur dulu. Tidur dulu kita, ya akhirnya apa? Akhirnya sholat subuh ketinggalan. Ya, begitu. Ya, makanya kenapa kita Nabi mengakhirkan sahurnya agar kita bersiap-siap. Setelah sahur, ya kita istirahat sebentar, ya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Apalagi bagi laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah subuh di masjid. Jadi di balik sunnah Nabi itu ada keutamaan, ada kemenangan, ada kesuksesan, ya. Itu yang harus kita yakini. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya adalah ketika sudah masuk waktu berbuka azan maghrib, maka segera kita berbuka. Jangan kita lagi menunda-nunda. Sebagaimana kebiasaan ahlul kitab terdahulu itu, mereka atau umat-umat terdahulu itu mereka menunda daripada berbukanya itu sampai menjelang isya, ya, sampai menjelang isya baru mereka berbuka, ya. Adapun kita disunahkan, diperintahkan untuk bersegera, ya, berbuka tatkala kita sudah yakin sudah masuk waktunya. Dan di situ tentu ada kebaikan, ya, ada kebaikan bagi kita, ya. Sekali lagi sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya pasti ada kebaikannya. Yang berikutnya kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, ya, dengan mengkonsumsi kurma, ya. Tentu juga ini ada hikmahnya kenapa kurma, jamaah sekalian. Ada juga ahli kedokteran mengatakan karena kurma ini manis, ya, tapi manisnya kurma bukan seperti gula begitu, manis yang alamiah, ya. Bahwasanya tubuh ini butuh gula, ya, butuh gula supaya lebih apa namanya, butuh yang manis-manis juga supaya dapat meningkatkan kita punya apa namanya, punya kekuatan tubuh kita, semangat kita dengan sesuatu yang manis. Tentu ada lagi hikmah-hikmah yang lainnya kenapa Nabi berbuka dengan kurma. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuka dengan yang lainnya. Silakan kita berbuka dengan hidangan-hidangan kue-kue yang lainnya. Tetapi seandainya ada kurma, maka dahulukanlah kurma, ya, lalu kita mencicipi dengan hidangan-hidangan yang lainnya, ya. Dan upayakan sedapat mungkin jangan dulu memakan makan yang berat, ya, seperti nasi yang semisalnya. Kenapa? Kalau kita langsung makanan berat, ya, ini dikhawatirkan kita langsung kekenyangan, sehingga kita pun tidak bisa lagi melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah bagi yang laki-laki. Karena apa? Karena tempat perut kita ini langsung kita jejali dengan makanan-makanan yang berat, sehingga kita pun susah untuk bergerak pada saat itu. Oleh karena itu kita makan yang ringan-ringan dulu, kue-kue yang ringan, minimal kurma, misalnya 1 biji kurma, 3 biji. Diusahakan memakan yang kurma ini yang dalam bilangan ganjil, 1K, 3K, atau 5. Kemudian kita disunahkan untuk bersifat dermawan pada saat bulan Ramadan. Dermawan artinya kita suka berbagi, ya, berinfak, bersedekah, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu ada hadisnya, ya. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Luar biasa, ya. Semakin banyak kita memberikan buka puasa kepada orang, maka semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Sejumlah orang yang kita berikan buka puasa, itulah pahala yang kita dapatkan, ya. Dan Nabi adalah orang yang disebutkan itu orang yang sangat dermawan, ya, sangat suka berbagi ketika beliau berada di bulan puasa khususnya. Kita juga disunahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, silaturahmi, misalnya membantu orang dan seterusnya, berkata-kata yang baik dan seterusnya. Artinya perbuatan-perbuatan kebaikan, membantu orang dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, tenaga kita, dan seterusnya. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kita bersedekah ke masjid, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah kepada bidang pendidikan dan dakwah, bersedekah dengan apa namanya, panti asuhan dan seterusnya. Ya, sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya beliau khususnya di bulan suci Ramadan, beliau adalah orang yang sangat dermawan dan orang yang saling berbagi atau sering yang banyak berbagi, ya, baik makanan ataupun yang lainnya, atau membantu dengan fisik beliau atau harta beliau kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya di bulan suci Ramadan. Kita juga disunahkan untuk bertadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, sebagaimana Nabi ketika di bulan Ramadan maka Jibril datang, Jibril pun artinya membacakan lagi Al-Quran memperdengarkan Al-Quran lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dan Jibril saling bertadarus Al-Quran. Ini ikhwatal Islam azakullah. Maka kita upayakan untuk memperbanyak Al-Quran. Jika memungkinkan kita mengkhatamkannya Al-Quran itu apakah 1 kali, 2 kali sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga yang baik, lebih bagusnya lagi tatkala kita juga membaca terjemahan Al-Quran. Membaca terjemahan Al-Quran agar kita mengetahui isi kandungan Al-Quran itu. Ya, karena tentu kita bukan orang Arab, kita tidak tahu bahasa Arab, ya, maka kita ingin tahu apa isi Al-Quran itu, maka lewat terjemahan Al-Quran atau lewat tafsir Al-Quran yang kita miliki.
Yang berikutnya adalah disunahkan kita beriktikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita disunahkan untuk beriktikaf di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga istri-istri beliau, begitu juga para sahabat beliau juga beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apalagi sekarang ini kita akan memasuki bulan 10 terakhir bulan Ramadan beberapa hari lagi ini. Oleh karena itu yang memiliki kesempatan, ayo kita beriktikaf sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita disunahkan untuk meningkatkan lagi ibadah kita, ya, untuk lebih meningkatkan lagi ibadah kita dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ya. Karena apa? Karena di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah pada malam itu dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan atau jauh lebih baik daripada 83 tahun yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Luar biasa ya. Satu malam saja kita beribadah, tapi pahalanya melebihi daripada 83 tahun kita beribadah. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya kita meraih, kita mencari untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, bahwasanya beliau bersabda, adalah Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-'ashru," yani idza dakhala al-'ashru, yani al-akhirah, shadda mi'zarahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlahu. Ini hadis yang sahih. Bahwasanya apabila sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Yang dimaksud adalah mengencangkan ikat pinggangnya, beliau betul-betul meningkatkan ibadahnya. Ya, lebih meningkatkan lagi ibadahnya, bahkan beliau menghidupkan malamnya. Artinya beliau eh, artinya menyedikitkan ya tidurnya di malam hari. Ya, beliau lebih sedikit tidurnya di malam hari, khususnya pada 10 malam terakhir, karena beliau menghidupkan malamnya. Ya, bukan mematikan malamnya, tapi menghidupkan. Tentu menghidupkan malamnya dengan melaksanakan sholat, ya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi itu selalu melaksanakan sholat lail, ya, menghidupkan sampai-sampai kaki beliau bengkak-bengkak, ya, begitu lamanya beliau berdiri, begitu lamanya beliau duduk dan sujud berukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau juga membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan juga keluarganya untuk melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, luar biasa ya bagaimana beliau betul-betul memanfaatkan 10 malam terakhir. Oleh karena itulah marilah kita di ujung-ujung Ramadan ini yang akan berakhir, yang akan meninggalkan kita, tamu yang agung ini akan pergi meninggalkan kita, dan kita tidak mengetahui apakah tahun depan kita masih bertemu lagi dengan tamu yang agung ini, apa kita masih diberikan lagi umur untuk bisa bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan apa namanya, dibukakannya pintu-pintu rahmat kepada kita. Belum tentu kita bisa bertemu lagi. Oleh karena itulah, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sini ulama menyebutkan arti bahwasanya ketika Nabi masuk di 10 malam terakhir, maka beliau pun mengencangkan ikat pinggangnya. Ini ada dua pengertian kata ulama. Yang pertama adalah al-i'radu anin nisa. Bahwasanya Nabi itu meninggalkan istri-istri beliau, yang mana beliau beriktikaf ya. Beliau itu setiap bulan Ramadan selalu beliau beriktikaf di masjid 10 malam terakhir. Itulah yang dimaksud beliau mengencangkan ikat pinggangnya, itu makna konotasi. Yang makna sebenarnya adalah beliau meninggalkan istri-istri beliau selama 10 hari 10 malam, ya, beliau berada di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pengertian yang kedua adalah bahwasanya mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya adalah yang dimaksud adalah beliau itu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah beliau, ya, pada malam 10 malam terakhir tersebut, ya.
Tentu kenapa beliau meningkatkan lagi ibadahnya yang melebihi daripada hari-hari sebelumnya karena beliau tentu mencari malam Lailatul Qadar. Ya semua kita tentu ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ingin mendapatkan Lailatul Qadar karena begitu besarnya pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk mengisi bulan suci Ramadan ini, ya khususnya yang tersisa ini beberapa hari lagi dengan melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan lagi amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, khususnya amal ibadah daripada puasa kita dan qiyam Ramadan atau salat tarawih atau salat malam kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang kami muliakan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Bisa lewat room chat pertanyaannya atau langsung. Boleh. Silakan. Baik, kalau tidak ada, maka kami cukupkan sampai di sini ya terkait tentang rahasia puasa dan sunnah-sunnah dalam ketika kita berpuasa ya khususnya di bulan Ramadan ini. Jadi intinya adalah bagi yang tidak sempat beriktikaf karena ada faktor uzur atau yang semisalnya tidak bisa beriktikaf di masjid, ya insya Allah bisa juga tetap masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun kita berada di rumah kita. Yang penting di malam harinya itu kita bangun, ya sholat lail, ya sebanyak-banyaknya kemampuan kita berapa rakaat yang kita mampu lakukan, ya atau kita misalnya dan juga menambahkan dengan membaca Al-Quran misalnya, atau bersedekah pada malam hari itu, berinfak misalnya, ya atau berdoa sebanyak-banyaknya, kita berzikir sebanyak-banyaknya. Artinya amalan-amalan akhirat yang kita lakukan pada malam hari itu, meskipun barangkali kita tidak bisa beriktikaf, insya Allah kita juga tetap mendapatkannya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan bagi orang yang beriktikaf di masjid ataupun yang tidak beriktikaf di masjid. Ya, sekalipun wanita yang haid pun yang tidak bisa sholat, insya Allah masih bisa juga mendapatkan malam Lailatul Qadar asal dia bangun di malam tersebut dan dia berdoa. Jadi wanita haid dia boleh berdoa, boleh berzikir, bahkan sebagian ulama mengatakan dia boleh membaca Al-Quran. Ya silakan perbanyak atau bersedekah sebanyak-banyaknya, berdoa, minta. eh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah, istri beliau, tatkala eh, Aisyah mengatakannya, Rasulullah, ketika saya mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya mesti minta kepada Allah? Apa yang mesti saya baca pada malam itu? Apa kata Nabi? Mintalah kamu, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai kemaafan, fa'fu anni, ya. Maka maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Inilah doa yang Nabi ajarkan kepada istri beliau tatkala istri beliau mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya silakan kita baca ini dan silakan juga dengan doa-doa yang lainnya, apa yang kita inginkan silakan kita minta selama kebaikan, baik perkara-perkara akhirat ataupun perkara-perkara dunia. Ada masalah-masalah yang kita hadapi, silakan kita minta kepada Allah, insya Allah Allah istijabahkan doa-doa kita karena pada malam hari itu adalah malam juga ditetapkannya takdir kita selama setahun. Jadi takdir kita selama setahun ke depan itu juga ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak bangun di malam tersebut
jangan sampai kita rugi tidak mendapatkan keutamaan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Ya, silakan kita bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, upayakan kita bangun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, terkhusus dalam menuntut atau mempelajari agama kita ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada para donatur yang sudah berpartisipasi, para sponsor yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pahala yang berlimpah kepada para donatur kita. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kesalahan dan kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan, dan kajian tafsir insya Allah kita akan bertemu insya Allah sekitar jam setengah dua ya sampai setengah tiga insya Allah. Kajian tafsir insya Allah setengah dua sampai jam setengah tiga. Insya Allah akan kami kirimkan juga nanti linknya dan infonya lewat grup-grup yang ada. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari kami dan dari kekurangan ilmu kami atau hawa nafsu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Baiklah, kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.